Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Kamu apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Ini tadi malam aku pengen buat, tapi ternyata aku ketiduran. Dan pagi ini aku baru mau buat. Seperti yang kalian lihat, kemarin tuh aku terlintas ya untuk tulis ini. Aku harus apa? Sedang aku hanya bertitul hamba. Jadi baru 2 hari yang lalu, sahabat terdekat aku curhat gitu kan, dan aku rasa curhatannya ini bisa mewakili teman-teman yang sedang berada di posisi ini. Aku hanya bisa berdoa ya, semoga kalian sedang berada di posisi itu. Allah paling kekuatan, Allah paling kesabaran, Allah paling segera mendapatkan jalan keluarnya, dan semoga Allah meridhoinya. Oke, jadi aku harus apa sedang aku hanya bertitul hamba? Apakah kamu, apakah saya, ataukah kita termasuk orang-orang yang kadang memberikan penilaian kepada orang lain tanpa kita tahu aslinya atau faktanya atau keadaan sebenarnya itu seperti apa? Di sini posisinya adalah teman saya ini, mereka sudah menikah dan sudah punya anak, tapi Allah berkehendak lain, si anak sudah dipanggil dan itu masih usia beberapa hari kalau gak salah. Seingat aku masih beberapa hari, dan ternyata udah berjelang beberapa tahun pernikahan, memang Allah belum memberikan lagi gitu kan, belum memberikan seorang anak ataupun beberapa anak. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika orang-orang di sekitar kita, bisa jadi itu tetangga mungkin, atau mungkin orang-orang yang masih ada hubungan saudara seperti mungkin tante, om, bude, pakde, datu, bukan datu ya, siapapun lah ya, intinya masih saudara, sepupu atau siapapun, atau mungkin teman-teman yang memang gak paham nih siapa kita, berkomentar kapan hamil, kapan punya anak, kapan ini udah punya, kapan bisa punya keturunan gitu kan, kurang maksimal ya usahanya, kurang ini ya, kurang itu, diginiin biar begitu begini, biar bisa segera dapat, dan seterusnya. Yang intinya adalah berkomentar seolah-olah si pasangan ini, orang-orang yang berada di posisi ini itu tidak berusaha gitu kan dalam menjalani hubungan dalam rumah tangga. Siapa sih yang gak ingin mempunyai keturunan gitu kan. Seumpama memang dari awal pernikahan tidak ingin memiliki keturunan tuh beda hal ya. Sini aku bilang kasusnya adalah ketika sepasang kekasih yang memang mereka ingin mempunyai keturunan, tapi belum Allah kasih, belum Allah percayakan gitu, belum Allah kasih rezeki untuk punya. Aku sih cuma pengen mengingatkan ke diri saya khususnya, dan mungkin teman-teman yang pernah melakukan hal ini kepada orang lain gitu, entah itu saudaranya atau mungkin teman dekatnya atau mungkin sekedar tetangga, mengatakan kapan punya anak, kapan hamil, kapan dan seterusnya. Coba deh untuk menahan. Syukur-syukur gak perlu ngomong gitu, karena kita harus bisa nih memilih dan memilah mana yang boleh kita sampaikan, mana yang cuma boleh kita pikirkan, atau bahkan tidak kita pikirkan dan tidak kita sampaikan gitu. Karena gak semua hal itu berada di standar kamu gitu. Standar kita gak boleh nyamain standar kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, dan kita juga gak boleh menyamakan standar orang lain untuk masuk ke standar kita. Contoh, misalkan pernikahan udah 3 tahun nih misalkan ya, kok belum punya anak, si A atau saya udah punya anak tuh gak lama dari pernikahan. Ada yang pernah seperti itu? Atau kebalikan lagi, anak saya usia 2 tahun tuh udah begini-gini, kok anak kamu usia 4 tahun, 5 tahun belum bisa begitu-begitu. Aku agak lucu sih sama orang-orang seperti ini gitu kan. Mungkin maksudnya baik ya untuk mensupport, tapi support itu juga harus tahu, harus ada etikanya, harus ada adabnya gitu. Kalau dalam Islam ada adabnya.
Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya menyamaratakan standar seseorang dengan kita gitu. Setiap orang punya perjalanan masing-masing, punya ceritanya sendiri-sendiri, punya kisah hidupnya sendiri. Terus kita harus ngapain? Ya kita kalau ketemu orang-orang seperti ini yang dikodar udah nikah lama tapi belum punya anak, doain. Kalau nggak bisa ya diem aja gitu. Jangan bertindak seolah-olah kamu tuh sebagai Tuhan. Jadi aku bilang, aku harus apa sedang aku hanya bertitel hamba. Dia udah berusaha semaksimal mungkin, doa, ikhtiar, segala macam. Tapi kalau memang belum Allah kasih, terus mau apa? Banyak kan kisahnya juga orang yang udah 7 tahun menikah atau 10 tahun menikah tapi belum punya anak, dan ketika mereka memang dalam keadaan putus asa mungkin, atau mungkin udah dalam keadaan pasrah, ternyata Allah kasih. Dan itu semua skenario Allah. Dan gak semua orang pun seperti yang kamu tahu punya keturunan, ya kan? Jadi agak lucu sih ya sama orang-orang seperti itu. Kalau kamu pernah dengar cerita Nabi Zakaria yang beliau dikasih anak dalam keadaan sudah berumur banget, yang menurut Nabi Zakaria sendiri, saya sudah umur sekian, istri saya udah umur sekian, apa iya saya punya anak? Dan ternyata Allah buktikan dengan kuasanya. Ya karena Allah yang punya kuasa untuk si A punya anak, si B punya anak berapa, si C nggak punya anak, atau si D punya anak tapi keguguran terus, kan gitu ya. Kita nggak bisa melawan kehendak Allah ya, apalagi sesama wanita ya. Kadang yang ngomong ini juga sesama wanita itu kan biasanya agak lebih sensitif ya. Gimana sih caranya kita sebagai perempuan tuh bisa saling support gitu. Apalagi aku agak sendu jadinya. Kalau kamu mungkin pernah dengar doa dari orang-orang yang kamu cela seperti itu, atau doa atau sekedar keluh kesah dari orang-orang yang kamu cela seperti itu, mereka tuh sedih banget karena mereka udah coba berusaha, berikhtiar, tapi ternyata kan memang Allah enggak, atau Allah belum kasih gitu. Kita nggak bisa ngelawan kehendak pencipta kan. Jadi mungkin aku bisa pesan ya sama kamu yang pernah melakukan hal itu, coba deh untuk tidak melakukannya lagi. Karena hati-hati yang kamu sakiti itu gak cuma satu orang, bisa jadi di suami juga sakit hati, atau juga saudara-saudara kandung juga sakit hati, dan seterusnya. Kita tuh bukan siapa-siapa yang berhak menghakimi orang lain. Dan untuk kamu yang sedang atau pernah berada di posisi dicela sama orang lain karena belum punya keturunan, semoga kamu dikuatkan. Anggap aja mereka berbicara itu emang untuk mensupport kamu, dan kamu jadikan itu sebagai doa-doa baik. Semoga apa yang terjadi di diri kamu tidak terjadi di keluarga mereka mungkin, karena sesuatu hal itu kan bisa aja ya terulang kembali di orang yang mencela kita atau orang yang tidak berbuat baik gitu ya kepada kita. Karena kan dalil sendiri, kita tidak akan mati sebelum kita melakukan hal yang pernah kita ucapkan gitu teman-teman. Semoga dikuatkan, dan semoga untuk kamu yang belum dapat keturunan segera Allah paring, dan khususnya untuk sahabat aku ini, semoga Allah paring segera mendapat keturunan yang saleh-saleha, yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang berbakti pada orang tuanya, kolot ayun, cerdas, pintar, militansi agamanya kuat, dan doa baik lainnya. Cukup sekian kayaknya ya, aku udah kelamaan, ini hampir 10 menit. Aku harap kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, sama-sama membenahi diri, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mempersiapkan kematiannya. Seperti yang aku tadi bilang, kita gak akan mati sebelum kita melakukan hal yang udah kita ucapkan atau kita lakukan gitu teman-teman. Yuk lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah itu aja video kali ini. Aku harap video aku ini bisa bermanfaat untuk kamu, dan untuk kamu yang ingin bercuap-cuap bareng sama aku, kamu bisa DM di Instagram aku di @elfirda_ria, Fanta India Romeo Delta Alpha _ Romeo India Alpha Hotel. Oke,
aku mau apa lagi ya? Oh ya, satu lagi deh. Untuk kamu yang pernah berada di posisi sebagai yang dicela kenapa belum punya anak, mungkin kamu bisa belajar untuk bilang ucapan kamu itu tidak berpengaruh untuk saya. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda untuk mencela saya. Kalau untuk orang yang berpikir, kemungkinan orang yang dikatakan seperti itu dia akan malu, menurut aku ya. Dan ketika kamu sedang dicela, sebisa mungkin kamu speak up, bilang, ya nih saya belum dikaruniai sama Allah, saya sebagai manusia hanya bisa berdoa, berikhtiar, tolong bantu doa ya, gitu. Insya Allah kalau memang yang ngomong mencela tadi hatinya baik, dia akan berdoa balik. Ya, siapapun kamu, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.